dari guru tuh. Siapa ini tadi yang berbicara ya? Ada suara kecil tadi. Siapa yang ingin menyampaikan? Boleh angkat tangan? Ibu tunjuk saja kalau begitu. Ibu mulai dari tengah. Yulia Endra. Apakah sudah bergabung, Yulia? Halo Yulia, selamat pagi. Apakah Yulia bisa mendengar suara Ibu? Di grup sudah ada ini. Bisa, Bu. Oke, tadi Yulia diskusinya dengan siapa saja? Sama Eri, Ana, Deta, Yoel, Ivana. Diulangi. Sama Ana, Eri, Deta, Ivana, Yoel. Ivana, Suara saya dengar? Yoel. Oke, terdengar ya. Nah, dari hasil diskusi, kira-kira yang menjadi permasalahan yang sudah ditemukan oleh kelompok apa saja? Yulia, bisa disampaikan? Yang lain silahkan mencermati ya, nanti Ibu minta untuk mengkritisi juga. Yulia, videonya bisa kita ambilkan, biar terlihat oleh temannya. Nah, oke, silahkan Yulia. Bu, masih buka file. Permasalahan dalam pendidikan matematika kan, Bu? Ya, dalam pembelajaran matematika. Yang pertama, permasalahan yang secara umum ketercapaian tujuan pembelajaran. Terus ada permasalahan yang berkaitan dengan keberadaan variabel mandiri. Contohnya, seberapa tinggi efektivitas pembelajaran matematika pada materi fungsi dengan menggunakan contextual teaching learning. Yang kedua, permasalahan komparatif. Gimana, Bu? Permasalahan ya yang kamu temui itu di lapangan dalam pembelajaran matematika. Iya. Berkaitan dengan tujuan pembelajaran, bagaimana? Apa yang terjadi atau apa masalahnya? Bisa disampaikan? Gimana, Bu? Kurang jelas, tolong diulangin. Berkaitan dengan ketercapaian tujuan pembelajaran, permasalahan yang ada seperti apa? Bisa disampaikan dengan secara lebih detail dan terperinci? Kayak apa ya? Proses pembelajarannya tuh kurang maksimal. Terus udah sih, Bu, itu yang sama yang pembelajaran materi menggunakan model pembelajaran tertentu gitu, kadang ada yang kurang efektif, ada yang efektif. Oke. Dari kelompok, apakah ada yang ingin menambahkan? Eri, Ana, Dita, Ivana, Yoel? Gita ya, bukan Dita ya? Gita.
Dari kelompok apakah ada tambahan? Oke, kalau tidak ada, Ibu lanjut ke kelompok yang kedua. Belum nanti Ibu membahas. Ibu ingin mendengar hasil diskusi dari Lista, Scholastica Lista. Iya, Bu. Oke, silahkan Lista. Dengan siapa saja tadi kamu berdiskusi? Sama Leo, Dimas, Agri, Rita, sama Vinda. Leo, Dimas, Agri. Siapa lagi? Rita sama Vinda. Oke. Masih diskusinya mengenai permasalahannya yang terjadi, permasalahannya apa? Bisa dijelaskan secara detail. Jadi tadi kami udah berdiskusi itu berdasarkan pengalaman kami, terus juga melihat dari penelitian yang udah kami lakukan gitu. Nah, yang harapannya itu kan kalau di dalam pembelajaran matematika itu prestasi hasil pembelajaran peserta didik itu semakin meningkat lebih baik. Kemudian peserta didik tertarik untuk belajar matematika, peserta didik dapat menghafal rumus tetapi juga memahami konsep yang ada. Tapi kenyataannya yang terjadi itu sebaliknya, sehingga muncul masalah dalam pembelajaran matematika, yaitu rendahnya prestasi hasil belajar peserta didik dalam pembelajaran matematika dikarenakan kurangnya minat peserta didik untuk mempelajarinya, dan masih banyak peserta didik yang mengalami kesulitan dalam menghafal rumus serta memahami konsep matematika. Seperti itu, Bu. Oke. Ada lagi? Udah sih, Bu. Itu tadi dari pendapat teman-teman terus dijadiin satu. Oke. Karena ini sepertinya permasalahannya banyak, kamu jadikan satu ya, terlihat di sini. Oke, terima kasih Lista. Sama-sama, Bu. Selanjutnya, Ibu ingin mendengar diskusi dari kelompok Puspa Kristiarini. Saya, Bu. Ya, satu kelompok dengan siapa saja? Saya tadi sama Rastika, Melan, Sheila, Dinda, Verda. Oke, silakan disampaikan hasil diskusinya. Masih berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dalam belajar matematika. Kalau menurut diskusi kelompok tadi, permasalahannya itu adalah saat pembelajaran di kelas, guru kebanyakan hanya memberikan rumus lalu diterapkan secara hafalan oleh siswanya. Lalu pemahaman konsep matematika yang masih rendah di dalam diri siswa tersebut. Kalau semisal pembelajaran mungkin mereka hanya mengerti rumusnya, cuman tidak terlalu paham dalam pengaplikasiannya. Lalu kemampuan belajar mandiri peserta didik itu masih kurang. Dan juga kurangnya pemahaman untuk menghubungkan materi yang didapatkan dengan materi yang sebelumnya. Itu. Oke, terima kasih. Panggilannya Rini ya? Atau Puspa? Puspa ya? Terima kasih Puspa. Ya, Bu. Jadi dari 3 kelompok, kelompok pertama yang diwakili oleh Yulia, permasalahan yang terjadi adalah proses pembelajaran kurang maksimal, model pembelajaran tertentu kurang efektif. Kemudian kelompoknya Lista dan kawan-kawan, rendahnya hasil belajar dalam pembelajaran matematika dikarenakan kurangnya minat siswa
dan pemahaman konsep matematika siswa. Kemudian, kalau kelompok Puspa dan kawan-kawan, saat pembelajaran itu guru hanya memberikan rumus hafalan. Kemudian pemahaman konsep yang rendah, terutama dalam mengaplikasikan, kemudian kemampuan belajar mandiri rendah, kurang pemahaman dalam menghubungkan antara materi prasyarat dengan materi yang sedang dibahas gitu ya. Oke, sekarang menurut kalian dari ketiga kelompok ini, permasalahan mana yang kira-kira menurut kalian jelas? Siapa ingin berpendapat? Atau seandainya ketika kalian tidak dalam kelompok, tidak berada dalam kelompok itu, tidak mengetahui kondisinya, tetapi namanya suatu penelitian, suatu permasalahan begitu kan. Nah, itu kan seharusnya bisa juga dipahami dengan baik oleh mereka yang membaca. Nah, dari bahasan atau dari apa yang sudah diungkapkan oleh ketiga kelompok, kira-kira kalian bisa paham berkaitan dengan masalah yang sudah disampaikan, itu dari kelompok yang mana? Oke, Ibu ingin bertanya di luar kelompok tadi ya. Cornelia, Roswita, Kurnianingsih. Iya, Bu. Ya, menurut kamu, kira-kira kamu bisa lebih paham dari ketiga kelompok yang sudah mengungkapkan tadi? Kamu memahami masalah, kamu lebih paham terhadap masalah yang diungkapkan oleh kelompok yang mana? Saya lebih paham ke permasalahannya si Lista tadi, Bu. Soalnya kan lebih kayak dia nyangkutin ke materinya fungsi juga. Jadi kan itu lebih menjurus apa ya, lebih memusatkan ke pendidikan matematikanya lebih jelas. Oke, terima kasih tanggapannya. Tadi Cornelia itu mengatakan yang lebih bisa dipahami permasalahan kelompoknya Lista, karena lebih bisa lebih jelas gitu ya. Oke, kemudian Ibu minta pendapat lagi Deta, Benedetta Sari. Ya, Bu. Saya tadi kan sekelompok sama Sasa. Sama? Sasa. Yang pertama tadi loh, Bu. Oh ya ya, oke oke. Berarti Telerin Elva Junior. Iya, Bu. Nah, menurut kamu lebih jelas yang mana, Elva? Kalau saya lebih jelas dari penjelasannya tahu. Dari? Jadi kan tadi saya bilang kalau hasil prestasinya kan nurun karena masalah pemahaman konsepnya. Jadi kan kurangnya minat sama mata pelajaran matematika. Jadi itu jadi permasalahan sih, Bu, kalau permasalahan dalam pembelajaran matematikanya kalau misalnya siswanya aja masih kurang minat sama mata pelajarannya. Oke, berarti sama dengan pendapatnya Cornelia ya? Iya. Oke, terima kasih. Nah, dari dua pendapat tadi, coba silakan kalian mencermati kira-kira di antara tiga kelompok. Itu kan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam menyampaikan permasalahan matematika. Kalau kelompok satu, kira-kira apa yang menyebabkan masalahnya itu kurang dipahami oleh orang? Apa kira-kira?
kalau hanya proses pembelajaran kurang maksimal, atau tadi pertama kali yang Yulia jelaskan adalah masalah berkaitan dengan proses pembelajaran. Apakah itu sudah menjelaskan secara detail? Menurut kalian, sudah belum? Sudah atau belum? Apakah yang Bu, saya mau dimaksud? berpendapat, Bu. Ya, silahkan Leo. Tadi tentang metode pembelajaran itu ya, Bu. Eh, kalau menurut saya ya yang kurang detailnya adalah metodenya apa. Itu kan tadi belum disebutkan. Tetapi kalau misalnya metodenya sudah diketahui, lalu eh, kita atau peneliti mau meneliti tentang efektivitas metode pembelajaran itu menurut saya sudah jelas, Bu. Sudah jelas masalahnya. Karena masalahnya kan adalah ketidaktahuan. Peneliti tidak bisa langsung tahu apakah metode tertentu itu bisa membawa siswa secara optimal menuju tujuan pembelajaran atau tidak. Jadi kalau metodenya sudah diketahui, menurut saya itu masalahnya menjadi jelas, Bu, untuk diteliti. Oke. Jadi terima kasih Leo. Jadi harus jelas dulu permasalahannya. Intinya ketika kalian nanti akan mengungkapkan suatu permasalahan ketika menyusun proposal ataupun skripsi, yang kalian tulis atau yang kalian ungkapkan itu harus sama sepemahaman dengan apa yang ditangkap orang lain. Intinya seperti itu. Jadi untuk mendefinisikan suatu permasalahan, kalian harus paham dulu definisi masalah gitu ya. Kemudian nilai lebih dari kelompok 2 tadi karena apa? Yang diungkapkan itu adalah kondisi ideal dulu. Jadi kondisi ideal dalam pembelajaran matematika itu seharusnya tadi ya, kalau Ibu tidak lupa, harusnya semakin hari terjadi peningkatan prestasi belajar gitu ya. Kemudian dalam pembelajaran minat itu sangat berpengaruh. Selain itu, dalam pembelajaran juga seharusnya pemahaman konsep matematika siswa itu baik. Tetapi ada sesuatu yang tidak diinginkan, di mana yang terjadi malah hasil belajar siswa rendah yang disebabkan oleh kurang minatnya siswa dalam pembelajaran dan juga pemahaman konsep matematika yang kurang. Nah, itu kan karena ada penjelasan tertentu, jadi orang lain yang menangkap apa yang disampaikan oleh peneliti itu apa persepsinya sama begitu ya. Jadi besok ketika kalian mengungkapkan atau membuat latar belakang sebaiknya seperti itu. Ada kondisi ideal, kemudian yang terjadi seperti apa sehingga permasalahannya itu jelas gitu ya. Oke, kemudian yang dikatakan Leo memang benar. Model belajar ada ketidaktahuan mengenai berapa efektif model tertentu, tetapi model pembelajarannya itu harus jelas juga. Jadi harus detail dan harus apa? Memang penting untuk diteliti begitu ya. Jangan-jangan modelnya itu sudah model yang sering digunakan, jadi sudah tahu keefektifannya. Jadi kalau begitu untuk apa harus diteliti? Maka yang penting harus dipastikan bahwa modelnya itu memang belum tahu seberapa keefektifan ketika model tersebut diterapkan gitu ya. Jadi memang penting untuk diteliti. Kemudian untuk kelompok ketiga, ini sebaiknya tidak langsung ke statement permasalahannya gitu ya. Kalau guru memberikan rumus hafalan, kemudian kemampuan belajar mandirinya kurang pemahaman menghubungkan materi prasyarat dengan materi yang sedang dibahas, itu sudah baik, tetapi lebih baik lagi kalau kalian jelaskan juga kondisi idealnya seperti apa, sehingga yang kalian sebutkan itu memang menjadi permasalahan yang masuk akal gitu ya. Oke, begitu. Berkaitan dengan bagaimana cara kalian seharusnya mengungkapkan permasalahan dalam pembelajaran matematika. Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Kalau tidak, Ibu tambahkan.
Selain statement permasalahannya benar, hal yang lain yang perlu kalian pertimbangkan dalam menyusun suatu permasalahan penelitian adalah harus didukung dengan data-data atau bukti-bukti yang relevan gitu ya. Misalnya, tadi kelompok 3, saat pembelajaran guru hanya memberikan rumus hafalan. Selain kalian juga mengkontraskan dengan kondisi ideal seharusnya dalam belajar matematika, itu konstruktivis atau yang membangun pengetahuan atau pemahaman matematika itu kan seharusnya siswa, jadi bukan guru memberikan rumus gitu ya. Nah, perlu didukung dengan data. Itu terjadi dalam pembelajaran matematika di mana, kemudian kapan, atau mungkin seandainya kalian sudah spesifik pada materi apa, gitu. Jadi nanti ketika akan melakukan penelitian dalam latar belakang itu sudah jelas, tidak kemana-mana begitu ya. Nah, kemudian data-datanya harus sumbernya juga valid. Kalian tahu itu dari apa? Apakah ketika kalian observasi, atau pada saat pengalaman kalian melakukan PLP, atau observasi PLP gitu ya. Dan itu pun juga harus dijelaskan kapan, detailnya seperti apa, begitu. Jadi selain mengungkapkan masalah, menunjukkan adanya kesenjangan antara kondisi ideal dengan yang terjadi seperti apa, juga perlu didukung dengan data-data ataupun penjelasan secara detail. Sehingga memang permasalahan yang kalian angkat itu benar-benar menjadi suatu permasalahan yang valid begitu. Jadi itu cara untuk kalian mengungkapkan permasalahan. Apakah sejauh ini ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya. Silahkan, Carolina. Berarti kalau untuk kayak penulisan permasalahan, itu memang harus ada kayak kondisi idealnya, atau sebenarnya untuk penentuan masalahnya aja kita yang memang harus tahu kondisi idealnya, Bu? Oke. Pertanyaan Carolina, tadi apakah untuk mengungkapkan satu permasalahan, apakah kita harus tahu kondisi idealnya dulu gitu ya? Kemudian baru dari situ diungkapkan suatu permasalahan, atau masalah dulu, kemudian kondisi ideal dulu? Kemudian baru kondisi ideal gitu ya, Carolina ya? Jadi ini, kalau misalnya kayak kita pengen mengungkapin permasalahan, itu memang kita juga harus mengungkapkan kondisi idealnya, atau memang sekedar untuk menentukan masalah itu memang kita harus tahu kondisi idealnya, Bu? Jadi ketika kita penentuan sama pengungkapan gitu maksud saya tadi, Bu. Ya, jadi pertama harus tahu dulu kondisi idealnya. Kalian bagaimana bisa menentukan, oh ini suatu masalah, tanpa tahu yang idealnya harus seperti apa. Contohnya yang kemarin ya, kalau banyak memang yang terjadi masalahnya, banyak yang mengungkap bahwa model ceramah itu menjadi masalah. Nah, itu ketika kalian akan mengenjat itu masalah, berarti harus tahu dulu kondisi idealnya. Jadi tidak serta, kalau ibu tidak selamanya pembelajaran dengan model ceramah itu jadi masalah. Kalian ingin menyoroti apa toh kondisi idealnya? Misalnya, pembelajaran matematika yang ideal itu harusnya berasal dari siswa, di mana siswa yang mengkonstruksi pengetahuan sendiri. Itu idealnya gitu ya. Tetapi kondisi yang terjadi, guru lebih memberikan rumus, yaitu lebih didominasi oleh ceramah, di mana dalam ceramah itu guru sekedar memberikan rumus. Nah, itu kan jelas. Oh, permasalahannya bukan ke metode ceramahnya, tetapi
siswa tidak diminta untuk mengkonstruksi pengetahuan, tetapi hanya diberikan rumus saja. Nah, itu kan permasalahannya. Begitu. Bisa menangkap, Carolina? Oh, berarti kalau misalnya kayak, misal kayak metode guru ceramah sebenarnya bisa menjadi masalah kalau kita juga tahu sebenarnya yang bikin itu jadi masalah apa gitu ya, Bu ya? Ya, betul. Oh Karena ya. masalah itu sendiri kan merupakan kesenjangan antara yang ideal atau harapannya begini, tetapi yang terjadi seperti ini. Jadi kalau Jika- misalnya ada yang menuliskan kecenderungan cara mengajar guru dengan metode ceramah yang mengakibatkan kurang partisipasinya peserta didik gitu. Berarti sebenarnya kalau kayak gitu boleh, Bu? Nah, itu jelas masalah ya. Iya. Karena jadi kurang partisipasi dari peserta didik ini. Iya. Oke. Itu kan terlihat berarti ada kesenjangan yang terjadi kan. Tapi ketika hanya ceramah, lalu dengan ceramah, terus apa selanjutnya begitu? Iya, Bu. Sudah paham ya, Carolina ya? Baik, Bu. Paham, Bu? Jadi nanti ketika kalian menuliskan identifikasi masalah, itu hati-hati, harus terlihat permasalahannya dengan jelas. Seperti yang diungkapkan Carolina tadi, ada suatu yang memang menjadi suatu permasalahan, tidak hanya ceramah saja. Kalau seperti itu kan tidak jelas permasalahannya. Walaupun ketika di latar belakang, itu kalian sudah mendefinisikan kondisi idealnya, kalian jelaskan begini dengan didukung sumber-sumber gitu ya. Kemudian kalian mengungkapkan, dikontraskan dengan permasalahan yang terjadi, nyataannya begini-begini, didukung dari data-data dan bukti yang ada. Tapi ketika kalian mengungkapkan identifikasi masalah, itu juga harus hati-hati. Jadi harus ada sesuatu yang memang menjadi masalah. Jadi terlihat adanya gap yang seharusnya itu tidak terjadi begitu ya. Oke, apakah jelas? Jadi kalau tadi misalnya hanya permasalahan dalam proses pembelajaran, itu apakah sudah menjadi identifikasi masalah? Tidak ya. Malah yang diungkapkan, nah permasalahannya itu apa? Itu yang penting malahan. Tidak hanya permasalahan mengenai A, mengenai B, mengenai C. Bukan. Namanya masalah berarti harus terlihat adanya kesenjangan yang terjadi dengan yang seharusnya. Begitu. Jelas ya untuk semuanya juga? Oke. Kemudian kalau begitu Ibu ingin mendengar kelompok yang lain, tetapi begini, karena tadi kan sudah tahu ya, kira-kira permasalahan itu harusnya diungkapkan dengan begini. Nah, coba sekarang Ibu minta kalian menyampaikan hasil diskusi tadi, kemudian yang kurang dari diskusi tadi untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang benar itu yang bagaimana, gitu ya. Bisa dipahami? Dari hasil diskusi tadi, itu kan sudah diungkapkan permasalahannya begini. Nah, coba kalian kritisi kekurangan diskusi, kekurangan kalian dalam mengungkapkan masalah itu apa? Itu ya. Oke. Ibu akan memanggil yang belum, kelompoknya Atri. Halo Atri. Selamat pagi. Atri masih di situ, Atri? Bisa mendengar suara Ibu, Atri? Di partisipan ada Dengar, di sini. Ibu. Oke. Atri, kamu satu kelompok dengan siapa? Saya tadi satu kelompok sama Tata, Bu, Cornelia Roswita. Sebutkan semua anggota kelompok. Cornelia Roswita, Vika,
kemudian Amel, dan Olin, Bu. Oke. Tadi dari hasil diskusi, permasalahan yang kamu temukan apa? Tadi permasalahan yang kami temukan itu tadi beberapa ada yang sama dengan teman-teman, tapi yang beda menurut saya ini, Bu, penggunaan media. Jadi guru tidak selalu menggunakan media. Kemudian media pembelajaran yang digunakan juga kurang bervariasi. Sehingga dikarenakan tidak semua materi dapat dijelaskan dengan media. Namun di sisi lain peserta didik mengaku senang menggunakan bantuan media pembelajaran dan beberapa masih merasa bingung dan tidak paham. Oke, merasa bingung dan tidak pahamnya itu karena menggunakan media atau karena belum menggunakan media? Karena penggunaan media, Bu. Jadi karena penggunaan media tuh siswa malah jadi terpecah gitu loh, Bu. Ada yang merasa senang karena semakin paham, tapi malah ada yang juga merasa semakin bingung. Oke. Kira-kira dari Atri yang kurang apa? Dari kelompokmu. Bisa disebutkan kira-kira siswanya itu yang kamu sebutkan tadi siswa siapa? Atau data itu kamu dapatkan dari mana, Atri? Atri bisa mendengar suara Ibu? Atau suara Ibu yang tidak jelas ya? Di tempat saya jelas, Bu. Jelas. Mungkin jaringannya Atri yang bermasalah. Kalau begitu, Olin bisa menambahkan mungkin? Atau anggota kelompok yang mempunyai masalah ini, kira-kira kalian menemukan permasalahan itu dari sumbernya apa begitu? Mungkin tadi saya nambahin aja, Bu. Itu yang punya Atri tadi, ada Atri salah satunya dapat yang itu dari jurnal gitu, Bu. Sebentar saya bukakan jurnal. Oh, jurnal. Itu, iya. Itu jurnal dari IKIP Budi Utomo Malang, Bu. Jadi memang tentang penggunaan media. Jadi ya kurang lebih gitu, Bu. Jadi kebetulan karena itu dari Atri kan. Oke, yang diungkapkan dari Atri gitu ya. Tapi dari jurnal itu kira-kira disebutkan tidak siswanya siapa? Maksudnya jenjang SD, SMP, SMA? Materinya apa begitu? Ini kelas 9. Jadi SMP Muhammadiyah 8 Batu. Iya. Kelas 9 SMP Muhammadiyah 8 Batu. Oke, terima kasih Olin. Jadi, kalau secara detail gitu ya, ada suatu permasalahan yang pertama dari segi siswanya, itu beberapa siswa kesulitan dalam menggunakan media. Siswa di kelas 9 SMP Muhammadiyah 8 Batu, kesulitan dalam menggunakan media. Itu permasalahan. Jadi seharusnya itu didukung, itu dari hasil apa? Dari hasil observasi, ataukah dari hasil wawancara siswa, atau dari hasil wawancara guru. Harus ditambahkan begitu. Kemudian, guru tidak selalu menggunakan media, kemudian media yang digunakan kurang bervariasi. Nah, mungkin sebelumnya boleh kalian tambah dulu bahwa pembelajaran matematika itu ketika siswa mengalami kesulitan dalam mengabstraksi atau membayangkan begitu ya, maka salah satu hal agar membuat matematika konkret
itu pembelajaran menggunakan media, begitu ya. Sehingga siswa itu bisa membantu membayangkan atau membantu memahami materi matematika. Tetapi kondisi yang ada, guru tidak menggunakan media atau media yang digunakan juga kurang bervariasi. Padahal dari wawancara dengan siswa misalnya, itu peserta didik mengatakan lebih senang ketika menggunakan media. Namun demikian, dalam mengaplikasikan media, dalam menjelaskan media, dalam mengkonstruk itu harus disampaikan dengan sederhana konsepnya. Kenapa? Karena yang terjadi ada juga siswa yang malah kesulitan ketika menggunakan media, terutama siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah 8 Batu. Nah, itu diketahui dari hasil apa. Jadi harus lengkap dan detail gitu ya. Begitu cara mengungkapkan masalah-masalah yang ada harusnya. Oke, jadi statement permasalahan kalian itu tidak hanya sekedar opini, tapi biar itu merupakan permasalahan, maka harus jelas datanya. Artinya harus ada sumbernya dari mana. Kalau itu kalian mengambil dari jurnal, nah jurnalnya itu juga kalian tuliskan, gitu. Oke? Kira-kira dari hasil diskusi mengenai permasalahan, apa yang bisa menyimpulkan kira-kira untuk mengungkapkan suatu masalah, apa yang dibutuhkan? Siapa yang ingin mengungkapkan? Jadi semacam merangkum gitu ya. Belum nanti Ibu lanjut ke peran penelitian pendidikan dan pendidikan matematika. Oke, siapa yang ingin mencoba menyampaikan kembali untuk mengungkapkan satu permasalahan matematika atau permasalahan dalam penelitian, paling tidak hal yang harus ada atau hal yang ada itu harus seperti apa gitu. Cara mengungkapkan masalahnya harus bagaimana? Siapa yang ingin mencoba mengungkapkan dari hasil diskusi tadi? Saya, Bu. Ya, silakan, Evan. Halo? Terdengar, Evan? Maaf, Bu, ini suaranya putus-putus. Tidak, lancar kok suara Evan, atau mungkin suara Ibu saja yang putus-putus ya? Oh ya, oke. Jadi dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa untuk menentukan masalah, yang pertama kali itu kita harus tahu kondisi ideal. Kondisi ideal seperti apa. Terus adakah kesenjangan antara kondisi ideal itu dengan yang terjadi. Terus yang kedua adalah permasalahan yang kita ambil itu harus ada buktinya, ada pendukungnya, bisa berupa dari jurnal atau pengamatan kita atau pengalaman kita atau hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Terus harus bisa dimengerti orang lain supaya nanti tidak terjadi perbedaan persepsi antar orang yang membaca dengan penulis. Kira-kira begitu, Bu. Terima kasih, Evan. Ya, kurang lebihnya begitu. Sudah tepat apa yang diungkapkan oleh Evan. Jadi, selama setengah semester, itu nanti kita hanya akan mengungkapkan permasalahan matematika dengan baik. Jadi, minggu depan, Ibu masih akan melanjutkan ke kriteria-kriteria secara lengkap. Kalau tadi permasalahan secara umum, kalau minggu depan itu Ibu akan menjelaskan mengenai kriteria-kriteria permasalahan yang seperti apa yang dapat diangkat menjadi permasalahan dalam penelitian. Yang kurang lebihnya nanti juga sudah disebutkan, beberapa disebutkan oleh Evan gitu ya, karena sudah kita bahas hari ini. Tapi untuk selanjutnya, untuk materi yang akan dibahas selanjutnya mengenai peran gitu ya. Jadi untuk permasalahannya kita cukupkan sampai sini dulu, kemudian minggu depan lanjut ke kriteria secara lengkap permasalahan yang dapat diangkat menjadi
permasalahan dalam penelitian pendidikan matematika. Oke, Ibu akan share screen. Beberapa tadi sudah sempat diskusi ya mengenai peranan penelitian bagi kehidupan manusia dan bagi ilmu pengetahuan. Nah, yang ingin Ibu bahas berkaitan dengan peranan penelitian bagi kehidupan manusia. Kenapa kita harus melakukan penelitian, gitu ya? Tentunya kan mesti ada manfaat yang dapat kita ambil dari penelitian itu. Salah satunya karena ada manfaat bagi kehidupan manusia. Ada 2 manfaat yang kalian bisa baca di slide. Yang pertama, berhubungan dengan masalah, penelitian itu membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi, termasuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kemudian membantu manusia untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka, misalnya membantu mengembangkan diri, membantu meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, 2 hal ini merupakan peranan yang langsung. Karena apa? Manfaatnya itu dapat langsung dirasakan oleh kehidupan manusia. Yang pertama, manfaatnya dapat langsung mengatasi masalah atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Misalnya, hasil belajar matematika siswa kelas 8 SMP X itu rendah. Padahal seharusnya paling tidak dalam satu kelas itu ya yang lulus KKM paling tidak semuanya gitu ya. Atau paling tidak mayoritas lulus KKM, tetapi tidak. Yang terjadi malah sebaliknya. Hanya 1-2 orang yang lulus KKM. Berarti kan itu ada satu masalah, ada satu kesenjangan. Dilihat dari apa? Misalnya dilihat dari hasil ulangan harian siswa, dari hasil tes yang sudah diberikan guru. Nah, berarti kan ada suatu masalah yang harus diatasi. Gimana caranya untuk meningkatkan hasil belajar matematika yang rendah di kelas 8 SMP A gitu tadi ya. Misalnya, seorang peneliti kebetulan membaca referensi dan teori-teori yang ada ataupun jurnal-jurnal ataupun hasil penelitian-penelitian sebelumnya, bahwa ternyata hasil belajar itu dapat ditingkatkan menggunakan model pembelajaran yang misalnya karena ini kelas 8 ya, sesuai dengan kelas 8, kebetulan materinya geometri, maka bisa dihubungkan dengan penerapan teori Van Hill dalam membelajarkan geometri. Jadi misalnya apa? Bisa dari situ pembelajaran geometri Van Hill untuk mengatasi rendahnya hasil belajar siswa kelas 8 SMP A pada materi kelas 8. Misalnya luas bangun ruang sisi datar, luas permukaan bangun ruang sisi datar gitu ya. Jadi menggunakan fase-fase belajar Van Hill untuk membelajarkan materi luas bangun ruang sisi datar begitu. Jadi nanti hasil penelitian itu diharapkan langsung dapat mengatasi masalah. Harapannya hasil belajar siswa mengenai bangun ruang sisi datar, terutama tentang luas, itu akan meningkat. Gitu. Kemudian dengan penelitian yang sama, maka harapannya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika yang ada. Karena apa? Teori Van Hill itu kan memang teori yang khusus atau yang sesuai digunakan untuk pembelajaran materi geometri, termasuk bangun ruang sisi datar gitu ya. Jadi ada limas, kubus, prisma dan sebagainya. Nah, karena ada dasar teori atau ada sumber-sumber yang memang relevan, maka harapannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. Tentu saja harus dipastikan pembelajaran di situ sebelumnya, pembelajaran geometri di situ belum menerapkan teori Van Hill. Jadi masih standar, belum ada
dasar teori tertentu. Padahal sebaiknya ada saran atau ada teori yang mengatakan untuk membelajarkan geometri itu seharusnya menggunakan dasar teori Van Hill dengan fase-fase pembelajaran Van Hill yang sudah kita bahas dalam psikologi pelajaran matematika, begitu. Nah, dua peranan ini dikatakan sebagai peranan langsung karena manfaatnya dapat langsung dirasakan. Tetapi ada juga penelitian yang dia manfaatnya itu tidak langsung bagi kehidupan manusia, tetapi akan bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Nah, dari ilmu pengetahuan itu baru bisa digunakan. Misalnya, tadi kelompoknya Lista itu mengatakan bahwa minat belajar matematika siswa, ibu tambahi siswanya tertentu gitu ya, siswa kelas 7 SMP Z rendah. Nah, hal itu bisa teratasi jika apa? Ada suatu penelitian yang memberikan solusi atau alternatif untuk meningkatkan minat. Kalau seperti itu nanti penelitian itu berperan bagi kehidupan manusia secara langsung. Tetapi akan tidak langsung ketika peneliti itu hanya ingin melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi minat belajar siswa. Jadi masalahnya apa? Ketidaktahuan gitu ya, ketidaktahuan peneliti untuk melihat hal-hal atau faktor-faktor yang berpengaruh terhadap minat. Atau kenapa minatnya itu rendah begitu ya. Maka dia meneliti dengan cara apa? Memberikan kuesioner, angket ataupun mewawancarai siswa yang mempunyai minat belajar yang rendah. Nah, hasil penelitian itu nanti berupa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap rendahnya minat belajar siswa. Dari faktor itu kan tidak langsung bisa mengatasi permasalahan, tetapi memberikan peranan bagi pendidikan matematika, bagi pembelajaran matematika. Ternyata ada sumbangan terhadap ilmu bahwa ditemukan teori faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar, yaitu begini. Jadi berkaitan dengan hasil penelitian ini, maka ini berhubungan dengan peranan penelitian bagi ilmu pengetahuan. Jadi yang dicontohkan tadi merupakan peranan penelitian bagi ilmu pengetahuan. Jadi dia tidak berkontribusi langsung terhadap permasalahan yang ada, tetapi sumbangannya itu ke ilmu pengetahuan. Jadi peranannya itu membantu ilmu pengetahuan untuk melaksanakan fungsi-fungsinya. Di mana menurut teori yang ada, ilmu pengetahuan ini memiliki fungsi bagi kehidupan manusia. Ada 4 fungsi. Yang pertama, fungsi eksplanasi. Yang kedua, fungsi prediksi. Yang ketiga, fungsi pengendalian. Dan yang keempat, fungsi pengembangan. Kalau yang Ibu jelaskan tadi, kira-kira fungsi apa? Kalau mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat belajar siswa. Itu berkaitan dengan fungsi eksplanasi. Oke. Jadi berusaha untuk menerangkan kondisi-kondisi yang mendasari munculnya masalah. Kenapa minatnya rendah? Maka diadakan penelitian yang tujuannya berperan untuk ilmu pengetahuan, terutama melaksanakan fungsi eksplanasi, menjelaskan kenapa kok bisa terjadi minat belajar siswa yang rendah, atau faktor-faktor apa yang mempengaruhi itu. Maka ini merupakan peran penelitian dalam melaksanakan fungsi eksplanasi, gitu ya. Kemudian yang kedua, fungsi prediksi. Kalian metode statistik pernah belajar regresi? Pernah tidak? Belum. Korelasi? Belum. Korelasi belum, baru SK, selang kepercayaan. Oh, selang kepercayaan. Semester ini ya? Baru sedikit.
Oke, jadi nanti di akhir itu kalian akan sampai pada regresi, di mana nanti akan menghasilkan suatu persamaan regresi, di mana kalau variabelnya 1, maka dia didekati dengan variabel X misalnya. Nah, tujuan dari regresi ini salah satunya untuk memprediksi dari hasil pola-pola yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, tadi contoh kelompok itu mengenai ini, hasil belajar matematika rendah karena kurang minat belajar siswa gitu ya. Nah, di sini juga bisa ada penelitian yang berperan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama melaksanakan fungsi prediksi. Misalnya, kalau minat belajarnya rendah, nanti hasil belajar seseorang itu sekian. Kalau minat belajarnya tinggi, maka hasil belajarnya tinggi. Nah, itu kan ada suatu fungsi yang diteliti, di mana nanti memperkirakan hasil belajar dengan variabel yang sudah diketahui minat belajar siswa. Gitu. Jadi nanti judulnya misalnya pengaruh minat terhadap hasil belajar siswa. Gitu. Jadi nanti dalam satu kelas misalnya itu ada minatnya heterogen, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, kalian ingin peneliti ingin melakukan penelitian mengenai seberapa besar pengaruh hasil belajar terhadap minat yang dimiliki, pengaruh minat terhadap hasil belajar siswa. Jadi, sudah tahu dulu minatnya. Pertama diberikan kuesioner gitu ya, kemudian diteliti. Ternyata si A minatnya tinggi, si B sedang, si C rendah. Nah, dari situ ingin memperkirakan hasil belajarnya, gitu ya. Dengan adanya tadi harus setelah itu diujikan atau diberikan tes siswa itu. Kemudian baru dicari persamaan regresinya. Fungsinya seperti apa? Y sama dengan titik-titik sekian. X plus apa? Gitu. Jadi nanti hasilnya apakah ada pengaruh atau tidak. Dengan tujuan prediksi. Oh, ternyata ada pengaruh. Pengaruhnya seperti apa? Ternyata semakin tinggi minat, maka semakin tinggi hasil belajar. Nah, itu hasil penelitian itu apakah mengatasi masalah? Tidak ya. Tetapi untuk memprediksi bahwa ketika agar hasil belajarnya tinggi, maka guru dapat agar hasil belajarnya tinggi, maka guru dapat meningkatkan minat siswa. Karena ada penelitian yang tadi berperan untuk memprediksi di mana ternyata minat belajar berpengaruh positif terhadap hasil belajar. Itu contoh dari peran penelitian bagi ilmu pengetahuan dalam menjalankan fungsi prediksi. Kemudian yang ketiga itu fungsi pengendalian, di mana berusaha untuk melakukan tindakan-tindakan pengendalian terhadap masalah atau peristiwa atau gejala. Misalnya saat ini Indonesia kan sedang dilanda COVID gitu ya, wabah atau pandemi COVID, pandemi corona. Nah, mungkin ada satu penelitian yang tujuannya mengendalikan masalah. Kenapa akhir-akhir ini korbannya atau pasien yang positif COVID itu semakin meningkat? Diteliti di situ, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi. Nah, misalnya, karena salah satu hal yang menyebabkan terjadinya tambahan pasien yang positif itu karena mereka tidak menerapkan protokol kesehatan dengan baik. Nah, sudah tahu seperti ini, maka berkaitan dengan fungsi pengendalian, maka ada penelitian yang dia melakukan controlling.
memberikan treatment kepada sekelompok masyarakat tertentu, di mana di situ diawasi apa? Penerapan protokol kesehatannya harus benar-benar terjaga gitu ya, sehingga nanti kalau sudah tahu dengan adanya kontrol, adanya treatment bahwa kelompok ini harus menerapkan protokol kesehatan secara ketat, ternyata kelompok ini terhindar dari COVID. Nah, seperti itu. Contoh dari penelitian yang berperan bagi ilmu pengetahuan, terutama dalam melaksanakan fungsi pengendalian. Kemudian yang terakhir, berkaitan dengan fungsi pengembangan, berasal ini contohnya banyak. Misalnya kalian ingin mengembangkan media pembelajaran jarak jauh, gitu ya, atau ingin mengembangkan suatu LMS bagi perkuliahan di Sanata Dharma agar bisa diakses oleh semua orang tanpa ada kendala servernya down. Nah, itu kan berusaha untuk mengembangkan tindakan-tindakan sebagai pemecahan atas permasalahan. Itu contoh dari peran penelitian untuk melaksanakan peran fungsi pengembangan. Berkaitan dengan peran yang Ibu jelaskan, apakah ada pertanyaan dari kalian? Kalau tidak ada, untuk minggu depan kita tidak bertemu melalui Zoom, tetapi silahkan kalian belajar mandiri. Ibu akan memberikan video mengenai kriteria masalah untuk penelitian. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau pertanyaan, bisa kalian diskusikan melalui WA Group gitu ya. Oke. Kemudian, kita akan bertemu lagi 2 minggu lagi melalui Zoom. Tetapi dalam 2 minggu itu harus ada yang kalian kerjakan. Masih berkaitan dengan masalah, 2 hal besar yang perlu kalian lakukan secara individu. Walaupun nanti proposalnya kelompok itu tidak masalah. Yang penting ini secara individu kalian paham dulu. Pertama, mencari contoh-contoh masalah dalam bidang pendidikan. Kalau kalian langsung mengerucut ke matematika itu lebih baik. Sumbernya dari jurnal ataupun tugas akhir 10 tahun terakhir. Di mana masalah-masalah itu paling tidak ada masalah mengenai kurikulum, tentang pemilihan atau pengembangan strategi pembelajaran tertentu, dan yang ketiga tentang evaluasi. Masalah kurikulum itu contohnya, kalau kurikulum K13 itu kan berhubungan dengan 4C, jadi permasalahan mengenai itu bisa kalian angkat, atau literasi, itu masuk ke kurikulum. Kalau evaluasi berarti berkaitan dengan evaluasinya. Misalnya bagaimana mengevaluasi sikap dalam belajar matematika. Contohnya seperti itu. Jadi dibedakan ya, jadi paling tidak masalah-masalah itu ada yang masalah kurikulum, strategi ataupun evaluasi. Di luar itu silahkan. Jadi minimal ada 3 ya, minimal tuh 3. Di mana setiap kriteria ini hanya 1. Tapi semakin banyak semakin baik. Kemudian yang kalian lakukan kedua, masih mengkritisi jurnal, tetapi tentang pendidikan matematika mutakhir. Karena mutakhir, maka Ibu minta 5 tahun terakhir. Dari jurnal itu, silahkan kalian membuat topik-topik penelitian dalam pendidikan matematika. Nah, kalian bisa membuat topik itu kalau langkahnya bagaimana? Ini langkah ketiga ini dalam rangka menyelesaikan yang kedua. Jadi selain mengkritisi, selain mencari masalah dari jurnal 10 tahun terakhir, kalian juga mengkaji masalah-masalah yang terjadi dalam pembelajaran matematika 5 tahun terakhir. Masalahnya seperti apa? Dari permasalahan itu kalian kelompokkan menjadi topik-topik. Oh, ternyata dari masalah ini diatasi dengan gini. Jadi nanti menghasilkan topik A. Masalah B kok hampir sama dengan topik A, jadi satu topik begitu ya. Jadi dari masalah-masalah yang ada, kalian kelompokkan, sehingga nanti menghasilkan topik-topik tertentu dalam penelitian pendidikan matematika. Jadi harapannya dari topik-topik ini, semakin banyak kalian mendapatkan topik, maka semakin mudah kalian akan memilih. Kira-kira besok ketika menyelesaikan tugas akhir, kalian akan mengambil permasalahan yang seperti apa dan dengan topik yang mana. Tujuannya ke situ. Apakah ada pertanyaan? Bu, saya mau bertanya tentang tugasnya ini. Jadi yang nomor 1 itu
kita hanya mencari jurnalnya gitu ya, Bu? Yang A satu Masalahnya. jurnal, yang B. Oh, setelah cari jurnal terus kita tulis masalahnya gitu apa gitu ya, Bu? Ya, jadi masalah kurikulum, contohnya apa, sumbernya jurnal apa. Setiap yang A ini satu jurnal, yang B satu jurnal gitu, Bu? Ya, minimal satu, terserah kalian Oh ya. iya. Oke. Kalau yang nomor 2, ya 2 semakin sama banyak, semakin baik. Lalu hasil akhirnya cuma daftar topik-topik gitu, Bu? Daftar topik-topik, itu nanti topik A, sumbernya jurnal apa saja. Oh, iya. Jadi nanti jelas. Dan misalnya kalian akan mengambil topik A, kalian sudah tahu daftar referensi atau kajian pustaka bisa kalian ambil dari referensi apa saja. Gitu. Oh ya, Bu, sama ini khusus di Indonesia ya, Bu? Kalau yang A bebas, kalau yang 2-3 sebaiknya Indonesia saja. Ini kurang ya, harusnya tren penelitian pendidikan matematika di Indonesia. Jadi bisa kalian ambil. Itu Leo? Oke. Terima kasih, Bu Nilo. Ya, sama-sama. Apakah ada pertanyaan lagi? 2 minggu lama, tetapi juga tidak mudah loh ya, tugas kalian. Jadi ini memudahkan kalian ketika besok memilih judul skripsi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita bertemu lagi 2 minggu via Zoom, tapi minggu depan Ibu akan mengunggah materi, mungkin akan Ibu sajikan mengenai dalam video, mengenai tadi kriteria masalah dalam penelitian. Begitu. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan ada hal yang bisa kalian ambil dari pertemuan hari ini. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Semangat ya. Yuk, semangat. Terima kasih, Bu. Oke.